Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, anak-anak, kali ini kita masuk ke tema G, subtema 1, mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Amatilah gambar makanan berikut: roti, susu, kecap, dan sosis. Apakah kamu mengenal jenis makanan di atas? Apakah jenis makanan di atas perlu pengolahan sebelumnya? Tahukah kamu bahan pembuatannya? Dan bagaimana cara pembuatannya? Mari kita simak materi selanjutnya. Perkembangan teknologi produksi pangan. Manusia membutuhkan makanan untuk hidup dan beraktivitas. Bahan makanan ada yang berasal dari tumbuhan dan ada yang berasal dari hewan. Ada yang dapat dimakan langsung, ada juga makanan yang harus diolah terlebih dahulu. Satu jenis bahan makanan dapat diolah menjadi berbagai macam jenis makanan. Untuk mengolah makanan diperlukan teknologi. Teknologi mengalami perkembangan sehingga jenis makanan olahan pun mengalami perkembangan. Perhatikan perubahan makanan berikut. Pertama, ini gambar apa ya? Ya, ini gambar gandum. Nah, gandum dapat diolah menjadi tepung terigu. Tepung terigu dapat diolah menjadi roti. Nah, bahan utama pembuatan roti tawar berarti terbuat dari gandum. Gandum itu sebagai bahan utama pembuatan roti tawar. Selanjutnya, contoh roti yang diketahui. Ada roti apa saja ya yang kalian ketahui? Ya, ada sari roti, Jelegon Bakery, dan lain-lain. Banyak ya. Nah, roti dibuat dari tepung terigu sebagai bahan dasar utamanya. Tepung terigu dibuat dari gandum. Gandum adalah sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian. Gandum adalah bahan utama. Setelah dipanen, biji gandum diproses terlebih dahulu sebelum bisa dimakan. Tepung terigu adalah bahan setengah jadi dan roti adalah bahan jadi. Jadi, kesimpulan dari di sini adalah bahan utama pembuatan roti itu terbuat dari gandum. Ya, lalu bahan setengah jadinya itu yaitu tepung terigu yang kemudian diolah menjadi roti, yaitu barang jadi. Selanjutnya nomor 2. Ada gambar sapi. Sapi dapat diolah menjadi susu. Nah, bahan utama pembuatan susu cair berarti dari susu sapi. Selanjutnya, contoh susu yang diketahui. Ya, ada susu Ultramilk, ada Vision Flake, ada Greenfield, dan lain-lain. Banyak ya. Yang ketiga, ada apa ya ini? Ya, kacang kedelai. Nah, kacang kedelai dapat diolah menjadi kecap. Nah, berarti bahan utama pembuatan kecap yaitu dari kacang kedelai hitam. Ya, contoh kecap yang diketahui ada kecap Bangu, ada kecap ABC, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, ada gambar sapi lagi nih. Nah, sapi selain diolah menjadi susu cair, dapat diolah menjadi sosis. Nah, berarti bahan utama pembuatan sosis dari apa ya? Dari daging sapi. Nah, contoh sosis yang diketahui ada sosis Kimbo, Cham, Kensler, dan lain-lain.
Nah, dalam perkembangan teknologi pangan, kita akan mengenal apa itu produksi, produksi pangan, teknologi, teknologi pertanian, teknologi peternakan, teknologi pangan, dan teknologi produksi pangan. Apa ya pengertian dari kata-kata tersebut? Disimak ya. Produksi adalah suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, atau kegiatan menambah nilai suatu produk, barang, dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, atau mengubah bentuk pangan sebagai pemenuh kebutuhan makanan. Nah, ini pengertian dari produksi dan produksi pangan. Selanjutnya, pengertian teknologi. Teknologi adalah cara mengolah atau memproses agar suatu bahan mentah lebih bernilai dan bermanfaat. Teknologi pertanian adalah cara mengolah dimulai dari penyiapan bibit, menanam, sampai memanen untuk menghasilkan bahan mentah yang berkualitas. Sedangkan teknologi peternakan adalah cara mengolah mulai dari menyiapkan hewan sampai menghasilkan bahan pangan yang berkualitas. Lalu teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen, guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Dalam teknologi pangan dipelajari sifat fisik, mikrobiologis, dan kimia dari bahan pangan dan proses yang mengolah bahan pangan tersebut, seperti pemrosesan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan sebagainya. Dengan teknologi pangan, kita dapat mengonsumsi pangan dengan mudah. Keawetan yang cukup lama, kemasan yang menarik, mudah dibawa kemana-mana, dan kandungan gizi tetap terjaga. Nah, bagaimana ya sejarah teknologi pangan itu? Sejarah teknologi pangan dimulai ketika Nicholas Appert mengalengkan bahan pangan. Namun, saat itu Nicholas Appert mengaplikasikannya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan terkait pangan. Aplikasi teknologi pangan berdasarkan ilmu pengetahuan dimulai oleh Louis Pasteur ketika mencoba untuk mencegah kerusakan akibat mikroba pada fasilitas fermentasi anggur setelah melakukan penelitian terhadap anggur yang terinfeksi. Selain itu, Pasteur juga menemukan proses pasteurisasi, yaitu pemanasan susu dan produk susu untuk membunuh mikroba yang ada di dalamnya dengan perubahan sifat dari susu yang minimal. Nah, ini sejarah mengenai teknologi pangan. Teknologi produksi pangan adalah teknologi yang diterapkan untuk mengolah bahan pangan setelah dipanen atau dihasilkan. Dalam pengolahan roti, tempe, dan kecap membutuhkan ragi sebagai zat yang dapat menyebabkan terjadinya fermentasi. Nah, ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan mikroorganisme. Pada roti ragi berfungsi mengembangkan adonan, sedangkan pada tempe berfungsi memicu timbulnya jamur. Ya, cukup sampai di situ untuk materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.